Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم سلاما تسليما. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخوتي في الدين كمسلمين ومسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di salah satu dari tamannya surga, salah satu dari taman-taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian menemui taman-taman surga, farta'u, maka bersegeralah untuk ikut serta di dalamnya. Bersegeralah untuk ikut serta mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mendatanginya. Dan apa itu taman-taman surga? Maka yang dimaksud dengan taman-taman surga ini adalah halaqul dzikr, majelis yang di situ diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang perjumpaan kita dengan Rabbul Alamin yang akan menjadikan kita terus termotivasi, terus semangat untuk mengejar akhirat kita dan menyadari tentang hakikat keberadaan kita di kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia sudah sangat banyak. Peringatan-peringatan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini sudahlah cukup untuk menjadi pengingat mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladzina amanu, apakah belum cukup juga? Apakah belum datang juga waktunya untuk orang-orang yang beriman? Setelah Allah SWT sebelum ayat ini bicara tentang bagaimana keadaan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang munafik kelak di akhirat. Diawali dengan firman-Nya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ketika kalian melihat, ketika kalian akan menjumpai dan membuktikan di hari kiamat. Di hari itu kalian melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, cahaya mereka berjalan mendampingi mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka. Mereka memiliki cahaya kelak pada hari kiamat, orang-orang yang beriman, yang dimana mereka mendapatkan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu ada orang-orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna. Ternyata
Bersamaan dengan orang beriman yang mereka mendapatkan cahaya, ada orang-orang munafik yang di belakang mereka mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tolong tunggu kami supaya kami bisa ikut serta mengambil cahaya kalian, ikut serta mendapat penerangan dari cahaya yang sedang menerangi kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan pada mereka, "Irji'u faqtabis." Mereka katakan, "Irji'u faqtabis min nurikum." Kalian kembali saja kemudian cari cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum surun babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalillah. Akhirnya terhalanglah mereka, terhalang dengan pintu yang ternyata dari mereka tampak azab. Ayat ini, ayat-ayat sebelum ayat tadi memberikan pada kita gambaran tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Fal yawma la yu'khadhu minal ladzina kafaru fal yawma la tu'khadhu fidyatun minal ladzina kafaru. Dari tersebut tidak diambil tebusan dari orang-orang yang kafir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup bicaraan tersebut, lanjutkan kabar tersebut dengan firman-Nya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu." Apakah belum cukup, belum datang waktunya bagi orang beriman antahsya'a qulubuhum, untuk tunduk hatinya, tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada apa yang Allah SWT turunkan berupa al-haq yang dibawa oleh Nabi SAW. Memberikan kepada kita teguran setelah sekian banyak ayat Al-Quran dibaca, ayat Al-Quran diperdengarkan, Rasul diutus kepada umat ini. Apakah belum cukup untuk menjadikan hati mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadikan mereka patuh kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Rasulnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya, yang dimana mereka fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, sudah berjalan waktu lama diutusnya Rasul Nabi Isa di kalangan ahlu kitab Nasara, Nabi Musa di zamannya bagi orang-orang Yahudi telah diutus lama, namun seiring berjalannya waktu bukan semakin lunak hatinya, bukan semakin tunduk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin jauh. Faqasat qulubuhum, semakin keras hatinya. Nah, karena itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 600 tahun kurang lebih setelah diutusnya Nabi Isa. Masa 600 tahun tersebut ternyata belum cukup bagi mereka menyadarkan umat tersebut untuk semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin apa? Faqasat qulubuhum, semakin keras hatinya. Bahkan mayoritasnya menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah pun mengutus Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tersisa sedikit saja dari kalangan mereka yang masih berada di atas agama Rasulnya. Maka jangan kita seperti mereka. Allah SWT firmankan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl." Jangan sampai kalian seperti orang yang diberikan ahlu kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, panjang waktunya berlalu, diberikan kesempatan waktu yang panjang, seharusnya mereka mempelajari apa yang diturunkan kepada Rasul mereka, tapi mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka meninggalkannya. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, maka keraslah hatinya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ini sedikit demi sedikit telah mengikuti langkahnya ahlu kitab terdahulu. Maka 1400 tahun telah berlalu sejak diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan menjadikan umat Islam ini semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Justru kebanyakannya justru meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya enggan untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk mereka dengan dunianya, sibuk mereka untuk mengejar kesenangan dunianya dan meninggalkan
apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Maka ayat ini cukuplah bagi kita menjadi sebuah teguran, jadi pengingat agar kita terus bersemangat untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak seperti ahlu kita, agar kita tidak seperti orang-orang yang telah diutus kepada mereka kebenaran, telah diutus kepada mereka Rasul dengan bawa kebenaran, namun ternyata tidak menjadikan lunak hatinya, justru menjadikan hatinya keras dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Maka akhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadirnya kita di majelis ini adalah salah satu dari upaya kita untuk bisa terus melunakkan hati kita, untuk bisa terus mengingatkan kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ini insyaallah kita akan pelajari tentang kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam terdapat tazkir, terdapat peringatan, dan juga sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat irsyad, terdapat petunjuk, terdapat arahan kepada jalan kebahagiaan. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan bab yang sebelumnya sebagai bentuk tadzkir terhadap diri kita sendiri, yaitu bab zikrul mauti wa qasrul amal, bab anjuran untuk terus mengingat kematian dan memperpendek amal. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Rasulullah SAW memegang pundakku. Ini di antara bentuk metode pengajaran yang dicontohkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin memberikan sebuah nasihat, ketika kita ingin memberikan sebuah arahan, taujih, irsyadat, terlebih kepada orang yang kita cintai, orang yang dekat diri kita, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pada kita dengan langkah mengambil perhatiannya terlebih dahulu, menjadikan dia perhatian. Maka beliau memegang pundaknya, tidak langsung diajak bicara, tapi diberikan sentuhan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menjadikan dia fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Ini adalah muqaddimah. Dalam bentuk muqaddimah, ketika ingin menyampaikan satu hal yang penting, maka kadang orang itu sedang tersibukkan pikirannya dengan sesuatu yang lain. Terkadang dia sedang tidak fokus terhadap pembicaraan yang sedang disampaikan kepada dia. Maka diambil langkah untuk bisa apa? Memberikan sentuhan hati kepada dia, mengambil perhatiannya terlebih dahulu. Maka Nabi SAW memegang pundaknya. Kemudian beliau SAW memberikan pesan. Dan ketika itu Abdullah bin Umar ini masih berusia muda. Beliau SAW pesankan kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Berjalanlah engkau di dunia ini, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sedang singgah di tempat istirahat, atau orang yang sedang mampir sementara saja. Ini adalah sebuah prinsip yang harus dimiliki seorang mukmin ketika dia berada di dunia, yaitu apa? Dia harus memakai kacamata ini ketika melihat kehidupan dunia. Di dunia ini dia hanya apa? Hanya singgah. Dia tidak akan terus-menerus berada di dunia ini. Maka dia harus memanfaatkan keberadaannya di dunia ini, di tempat yang sementara ini, untuk apa? Untuk memperbanyak bekalnya untuk bisa sampai kepada akhirat, agar dia bisa beristirahat kelak di akhirat, agar bisa menikmati kebahagiaan yang akan dia dapat di kelak di akhirat. Makanya Abdullah bin Umar paham pesan ini, maka beliau pesankan kepada kita, idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi, dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu
waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan gunakan waktu sehatmu untuk masa sakitmu. Itu gunakan ketika sedang sehat. Maka gunakan kesehatan itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketakwaan yang bisa dilakukan semasa sehat. Rutinkan amalan-amalan yang dilakukan semasa sehat sebelum datang masa sakit, karena ketika sudah sakit terhalang untuk melakukan amalan tersebut. Maka gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, agar ketika waktu sakit tetap ditulis pahalanya yang dia lakukan semasa-masa sehatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih." Akan dicatat bagi orang yang sakit apa yang dia amalkan ketika dia masih sehat. Apabila ketika dia sehat dia rutinkan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salat-salat yang sunnah, puasa yang sunnah, atau sedekah-sedekah yang tatawwu, dan juga hal-hal yang diwajibkan tentunya. Maka ketika dia sakit dan dia terhalang untuk bisa melakukan amalan-amalan tersebut, dia tetap mendapatkan pahalanya sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Gunakan sehat ini, isi waktunya dengan taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus rutinkan meskipun mungkin hal yang sedikit. Dengan mengerjakan salat rawatib misalkan, rutinkan salat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib minimal 10 rakaat. Alhamdulillah bisa 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan jika mungkin ditambah lagi 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaatnya setelah zuhur. Inilah satu amalan yang apabila dirutinkan ketika dia sehat, ketika dia sakit ternyata tidak bisa mengerjakan kecuali salat wajib saja, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Sebenarnya Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Wa khudh min hayatika limautik, dan gunakan waktu sehatmu untuk, dan gunakan masa hidupmu untuk kematianmu. Itu gunakan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Jadikan waktu hidup di dunia untuk beramal saleh, karena umur ini terbatas. Dan ketika telah datang ajal kita, maka sudah terputus dan terhenti kesempatan kita untuk beramal. Yang kita dapatkan hanyalah hasil dari apa yang kita amalkan. Maka barang siapa dia mengisi hari-harinya di dunia ini dengan kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan kala ajal menjemputnya. Namun barang siapa dia melalaikan waktu-waktunya, membuang-buang waktunya ketika hidup di dunia dengan hal-hal yang sia-sia, tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengisinya dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan kesengsaraan dan kesedihan tatkala ajal menjemput. Barulah dia akan sadar, terbukti bahwasanya waktu sehat ini adalah kesempatan untuk beramal, waktu hidup adalah kesempatan untuk beramal. Karena ketika seorang dia meninggal, maka yang akan bersamanya hanyalah hasil dari amalan yang dia lakukan. Sebenarnya Rasulullah kabarkan, yatba'ul mayyitu salat wa yarji'ul isnani wa yabqa wahid. Akan mengiringi mayit itu 3 hal. 2 kembali, itu keluarganya dan hartanya akan meninggalkan, kembali ke rumah, meninggalkannya sendirian di dalam kubur. Dan akan bersamanya 1, yaitu amalan yang pernah dia lakukan. Maka dari athar ini, dari hadis ini, mengingatkan kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu sehat dan masa hidup kita di dunia, serta hendaknya kita terus menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kematian itu dekat. Jangan menunda-nunda amalan. Wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu." Tidaklah sepantasnya seorang muslim yang dia memiliki harta yang sudah dia niatkan untuk
diwasiatkan kalau dia sudah meninggal. Tidak sepantasnya dia lalui hal tersebut 2 malam kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita dan perintahkan kepada kita, kalau kita ada keinginan untuk mewasiatkan suatu sebagian dari harta yang kita miliki kepada ahli waris kita, kita wasiatkan, kita berikan pesan kepada ahli waris kita, nanti kalau saya meninggal, tolong sebagian dari harta ini berikan kepada si fulan, sebagian dari harta ini sedekahkan untuk ini dan itu. Maka kalau sudah ada keinginan seperti itu, jangan biarkan itu hanya apa? Hanya menjadi sebuah niatan, hanya menjadi sebuah omongan. Tapi catat itu. Jangan sampai 2 malam berlalu sejak muncul niatan dari dirinya, tapi dibiarkan berlalu saja tanpa dia catat, tanpa dia datangkan saksi yang menyaksikan wasiatnya. Agar apa? Agar setelah dia meninggal, kalau tiba-tiba dia meninggal, maka ahli warisnya tahu bahwasanya sebagian dari harta ini telah diwasiatkan. Sebagian harta ini telah disedekahkan oleh si mayit sebelum dia meninggal. Telah ada niatan untuk mensedekahkan. Karena kematian itu dekat. Dan seorang tidak tahu apakah kematian lebih dulu atau dia terlebih dahulu menunaikan niatan. Maka Rasulullah SAW kabarkan, bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubun indah." Tidak sepantasnya seorang muslim melalui 2 malam sejak dia memiliki niatan untuk mensedekahkan hartanya setelah dia meninggal, melainkan wasiatnya ini sudah dalam bentuk tertulis yang ada di sisinya. Maka kalau ada yang sudah berniat, misalkan dia sudah ada niatan, ada lebih harta, dan dia niatkan harta ini nanti saya sedekahkan untuk ini dan itu. Dia sedekahkan untuk masjid, dia sedekahkan untuk fuqara, untuk masakin, atau dia wakafkan sesuatu. Dan sebagian dari hartanya sudah muncul niatannya untuk mewakafkan, tapi dia tunda. Dia ingin nanti diwakafkan kalau dia sudah meninggal. Maka segera catat, tulis wasiat itu dalam bentuk tertulis. Supaya apa? Supaya tidak dilupakan oleh para ahli waris. Supaya para ahli waris nanti tidak mengabaikan wasiat tersebut. Dan hendaknya dia datangkan saksi. Datangkan saksi yang menyaksikan bahwasanya wasiat ini benar-benar datang dari si fulan. Pesan ini benar-benar dipesankan dan ditinggalkan oleh si fulan sebelum dia meninggal. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, kalau kita sudah ada niatan untuk mewakafkan sesuatu, untuk mensedekahkan sesuatu, namun kita masih tunda, ini namanya wasiat. Wasiat yaitu apa? Ketika seorang dia punya keinginan untuk bersedekah tapi nanti setelah dia meninggal, namanya wasiat. Kalau ketika hidup disebutnya apa? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah atau hibah ataupun atiyah. Ketika hidup dia disebut atiyah, pemberian, atau sedekah atau hibah. Ketika sudah meninggal namanya wasiat. Wasiat harta atau wasiat pesan kebaikan untuk seseorang, untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Maka segera catat, tulis dalam bentuk tertulis, kemudian simpan dan persaksikan itu di hadapan orang yang dia percaya. Agar apa? Kalau suatu saat kematian datang menjemputnya tiba-tiba, maka wasiat itu sudah ada dan bisa ditunaikan oleh para ahli waris. Jangan sampai sudah keburu meninggal namun ternyata tidak ada yang mengetahui keinginannya, tidak ada yang mengetahui niat baik yang ingin dia lakukan berupa sedekah setelah kematian. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini hal yang wajib, namun juga mengatakan ini hal yang dianjurkan, yaitu apa? Bersegera menulis wasiat, apapun bentuk wasiatnya, entah wasiat berupa harta, ataupun wasiat berupa nasihat, ataupun wasiat berupa pesan agar menjaga orang-orang yang
dia khawatirkan sepeninggalnya tidak ada yang merawat dan memelihara mereka. Pesankan itu, tulis dalam bentuk tulisan. Datangkan seorang yang akan menyaksikan menjadi saksi atas benarnya wasiat tersebut. Karena betapa banyak orang dia pernah berwasiat, punya keinginan bersedekah setelah dia meninggal, namun tidak dia catat. Akhirnya ketika dia meninggal ahli warisnya tidak mengetahui dan tidak menunaikan. Atau ketika dia pernah mengatakan berkeinginan, ternyata tidak dia tulis dan tidak dia datangkan saksi. Akhirnya apa? Ditolak oleh para ahli waris bahwasanya ini tidak benar datang dari si fulan. Si fulan tidak pernah memberikan catatan, si fulan tidak pernah menulis agar ini diwasiatkan. Sehingga apa? Sehingga hilanglah kesempatan kebaikan bagi diri. Padahal kalau dia tulis dan dia datangkan saksi yang membuktikan bahwasanya ini benar-benar dari wasiatnya, maka ahli waris sudah tidak berhak lagi untuk menolak hal tersebut. Sehingga dia tetap mendapatkan kebaikan ketika dia telah meninggal dengan wasiat yang pernah dia sampaikan. Maka wasiat ini adalah perkara yang perlu diperhatikan, terlebih ketika seorang sudah ada keinginan untuk bersedekah dengan sebagian dari hartanya setelah dia meninggal, ingin mewakafkan sesuatu, ada lebih hartanya, ingin dia wakafkan untuk masjid, ingin wakafkan untuk fuqara, ingin wakafkan pada masakin, ingin wakafkan kepada kaum muslimin, catat segera. Betapa banyak kasus ketika seorang dia ada keinginan, ternyata ahli warisnya tidak mengetahui, akhirnya tidak ditunaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar apa? Kita menunaikan wasiat. Dan wasiat yang kita diperintahkan untuk menulisnya ini ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Yang wajib yaitu kita wajib untuk mencatat, menulis wasiat berupa hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan meskipun sudah meninggal. Ketika dia punya hutang kepada orang lain, maka beri catatan. Catat supaya apa? Supaya ketika dia meninggal ahli waris tahu si fulan pernah punya hutang kepada ini dan itu, sehingga bisa ditunaikan dari harta yang ditinggalkan sebelum dibagi kepada ahli waris. Karena adalah kewajiban. Meskipun dia telah meninggal, ketika dia masih punya hutang, maka hutang itu tetap wajib untuk dibayarkan. Dan ahli waris belum berhak untuk membagi hartanya sampai hartanya tertunaikan. Sehingga ahli waris tahu. Kebanyakan dari kita hutang itu tidak dicatat. Akhirnya ahli waris ketika dia meninggal tidak tahu kepada siapa dia berhutang, apa kewajiban yang dia belum tunaikan. Misalkan dia belum menunaikan kewajiban zakat, tahun lalu dia belum mengeluarkan zakat, maka catat. Ternyata ada zakat yang belum tertunaikan. Maka ketika sudah meninggal, ahli warisnya bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya dan dia terlepas dari tanggungan yang harus dia tunaikan. Maka ini hal yang wajib, mencatat wasiat. Hukumnya wajib apabila itu berkenaan dengan kewajiban-kewajiban seperti hutang piutang ataupun kewajiban zakat atau kewajiban kafar yang belum sempat dia tunaikan. Yang kedua adalah wasiat yang mustahab, dijelaskan para ulama, yang dianjurkan yaitu wasiat yang sifatnya bukanlah kewajiban dan tidak menjadi tanggungan dia, seperti dia ingin berwakaf, ingin bersedekah pada orang tertentu, kepada tempat tertentu, masjid tertentu, maka ini juga dianjurkan untuk dicatat sebagaimana hadis ini. Ma haqqu mri'in muslimin, tidak sepantasnya seorang muslim melalui 2 malam dan riwayat yang lain melalui 3 malam berlalu dan dia sudah ada keinginan untuk berwasiat, melainkan dia harus menjadikan wasiat itu tertulis dan berada di sisinya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk bersegera di dalam menuliskan wasiat jikalau kita ingin mewasiatkan sesuatu setelah meninggal, karena kematian itu dekat. Kita harus ingat bahwasanya seorang itu kalanya dalam keadaan sehat tiba-tiba
datang kepadanya kematian. Maka segera tulis apabila memang ada hal yang ingin diwasiatkan setelah dia meninggal. Khonifidin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini, dan selanjutnya kita beralih ke bab yang selanjutnya, yaitu babu istihbabi ziyaratil qubur lirrijali wa ma yaqulu az-zair. Bab anjuran untuk berziarah kubur bagi laki-laki dan apa yang diucapkan orang yang sedang berziarah kubur. Di antara hal yang bisa membantu kita untuk terus mengingat kematian dan memperpendek angan-angan kita dalam urusan dunia adalah memperbanyak ziarah kubur. Karena kuburan ini adalah tempat kita berada. Masing-masing dari kita pasti akan menjumpai kematian, dan dia akan beralih kepada alam perantaraan antara dunia ini dengan akhirat, yaitu alam barzakh, yang tidak lain tidak bukan adalah alam kubur. Dan kuburan itu adalah tempat yang bisa kita saksikan, di mana di situ setiap orang akan berada sendiri, tidak ditemani oleh keluarganya, tidak ditemani oleh hartanya, dan di situ dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan semasa hidup di dunia, sampai berlalu hingga akhir kehidupan dunia ini dan terjadi kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam kubur, ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun. Terus dia berada di situ sampai hari mereka akan dibangkitkan untuk hari kiamat. Maka ziarah kubur akan mengingatkan kita tentang apa yang akan kita alami. Maka seorang yang berziarah kubur dianjurkan bagi dia untuk mengingat akhirat. Bahkan tujuan dari ziarah kubur bukanlah untuk sekedar mengenang masa-masa dia bersama si mayit ketika hidup. Ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat, menyadarkan dia bahwasanya dia pun akan seperti orang yang saat ini berada di dalam liang kubur, yang diminta pertanggungjawabannya sendirian di situ. Tidak ada yang mau untuk menemaninya, untuk bersama-sama masuk ke dalam. Hartanya pun meninggalkannya, keluarganya pun meninggalkannya, dan yang ada hanya amalan yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Jelaskan oleh para ulama bahwasanya di awal-awal Islam, kaum muslimin ketika itu masih dekat masa mereka dengan kesyirikan, yang dimana kesyirikan tersebut banyak mereka lakukan berkenaan dengan kuburan, di mana mereka meminta kepada yang telah meninggal. Mereka meminta kepada arwah-arwah yang mereka anggap bisa untuk memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal-awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berziarah kubur sebagai bentuk saddul dzari'ah, antisipasi, menutup celah agar mereka tidak terus melanjutkan perbuatan kesyirikan. Ketika telah semakin kuat iman, semakin tersebar ilmu di kalangan para sahabat, semakin kokoh keimanan mereka, semakin paham mereka tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hakikat dari kesyirikan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, fazuruha, sekarang ziarahilah kubur. Maka berziarah kubur itu dianjurkan, disyariatkan sekarang. Namun tujuannya apa? Berziarah kubur, kita diperintahkan berziarah kubur untuk mengingatkan akhirat. Maka yang dilakukan ketika berziarah kubur, yang pertama adalah kita mendoakan mereka yang berada di dalam kubur. Mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Kita mendoakan bagi mereka ampunan, kita mendoakan kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rahmat dan kasih sayang.
Maka ketika berziarah kubur, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Yang salam itu terdapat di dalamnya doa. Assalamualaikum ahla diyar. Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian wahai penghuni tempat ini, yaitu penghuni kubur. Inilah doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kemudian kita dianjurkan juga untuk mendoakan mereka, mendoakan ampunan, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, selain mendoakan mereka, kita pun dianjurkan untuk merenungi apa yang sedang mereka alami. Mereka sendirian di dalam kubur. Bayangkan itu pun akan terjadi pada kita sendiri. Maka ziarah kubur ini dianjurkan di saat-saat kita sudah mulai lalai dengan akhirat, sudah mulai cinta kepada dunia, banyak sibuk dengan urusan dunia, datang ke kuburan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwasanya setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, semoga apapun kekayaan yang kita miliki, semuanya akan kembali seperti orang yang berada di dalam kuburan, ditinggalkan sendiri oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya. Harta yang dia kumpulkan di dunia tidak dibawa. Dia hanya akan berada dalam tanah yang dia pun tidak bisa keluar sendiri dari dalam tersebut. Yang ada adalah dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan semasa di dunia. Semuanya akan seperti itu. Maka berada di dalam kuburan itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Maka Nabi SAW perintahkan kepada kita, fazuruha, ziarahilah kuburan. Para ulama mengatakan dianjurkan untuk berziarah kubur. Dan di antara hal yang dibaca ketika seorang berziarah kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah sallallahu yakhruju fi akhir layl baqi fa yaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin atakum ma tu'adun qadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma fir li ahli baqi'il gharqad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau keluar di akhir malam ke pemakaman Baqi. Ya, Rasulullah SAW keluar di malam hari ke pemakaman Baqi. Gelap, dalam kondisi masih gelap malam. Kemudian beliau mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin, itu para penghuni kubur. Wa atakum ma tu'adun, sungguh kalian telah menjumpai apa yang dijanjikan kepada kalian. Itu apa? Kematian yang kita dijanjikan, dikabarkan oleh Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, telah dirasakan oleh mereka, telah dibuktikan oleh mereka. Kematian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya pasti akan menjumpai kalian, telah dirasakan oleh para penghuni kubur. Karena Nabi SAW katakan, atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Juga janji kebaikan yang Allah SWT janjikan kepada orang-orang yang beriman, kalau penghuni kubur tersebut termasuk orang yang beriman, telah dia dapatkan juga. Begitu juga ancaman yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang kufur ketika dia telah meninggal, sama telah dia rasakan dan telah dia buktikan. Atakum ma tu'adun ghadan muajjalun, maka telah disegerakan esok hari. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sungguhnya kami pun suatu saat akan menyusul kalian. Allahumma fir ahli baqi, ya Allah berikanlah ampunan kepada para penghuni kuburan Baqi. Kan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengucapkan salam dan mengucapkan doa, memanjatkan doa untuk para ahli kuburan Baqi, para penghuni kuburan Baqi yang ketika itu mereka dikuburkan di sana, kuburan para penduduk Madinah. Sampai saat ini pemakaman Baqi masih digunakan untuk pemakaman orang-orang yang mereka meninggal di kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabi yang dahulu ini jaraknya jauh dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam beliau keluar mengambil momen di mana di situ bisa untuk tazkirul akhirah, mengingatkan akhirat. Maka kita pun dianjurkan demikian, yaitu apa? Ketika kita sudah mulai lupa dengan akhirat, sudah mulai terlalaikan dari kehidupan akhirat, sudah sibuk dengan urusan dunia, maka datang ziarah kubur untuk mengingatkan kita bahwasanya kelak kita akan seperti orang berada dalam kubur. Maka kewajiban kita adalah mempersiapkan diri masing-masing sebelum apa? Sebelum datang waktunya kita akan beralih dan berpindah kepada kuburan tersebut. Ya subhanallah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini mengingatkan kita bahwasanya di antara hal yang membantu kita untuk mengingat kematian adalah banyak-banyak berziarah kubur. Selanjutnya bab karahiyati tamannil maut bisababi dhurrin nazala bih wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din. Bab dimakruhkannya menginginkan kematian disebabkan hal tidak menyenangkan yang sedang dia hadapi. Namun tidak mengapa mengharapkan kematian jikalau dia khawatir terjerumus dalam fitnah atau ujian di dalam urusan agama. Itu apabila dia khawatir tidak terselamatkan agamanya karena begitu beratnya ujian, begitu beratnya cobaan dan fitnah yang dia hadapi, maka tidak mengapa jikalau seandainya dia mengharapkan lebih cepat untuk dijemput kematian. Dibawakan beberapa dalil dalam bab ini. Yang pertama dari Abu Harits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, karena bisa jadi ketika dia diberikan kesempatan hidup yang lebih lama, maka dia akan menjadi orang yang bisa berbuat ihsan, berbuat kebaikan di umur yang masih dia miliki. Atau kalaupun ketika di usia yang dia miliki dia sebelumnya melakukan keburukan, maka usia yang ada ini menjadikan dia memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melarang kita untuk apa? Minta disegerakan kematian kalau hanya karena urusan susah dalam urusan dunia, karena kemudaratan yang menimpa kita, musibah yang sedang menimpa, sulit sampai putus asa, maka jangan kemudian berharap datang kematian. Tidak, minta berdoa kepada Allah SWT, Allah berikan jalan keluar. Jangan kemudian dia menginginkan kematian atau bahkan lebih parah lagi dia sengaja melakukan bunuh diri. Itu hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi waktu yang dia masih miliki dari sisa hidupnya ini adalah waktu yang digunakan untuk menambah kebaikan, atau waktu yang digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dia menginginkan kematian hanya karena hal sepele dalam urusan dunia, sulitnya ekonomi, atau mungkin kesedihan yang sedang melanda karena urusan dunia. Maka jangan sampai ini membawa dia meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyah. Janganlah dia berdoa minta kematian sebelum kematian tersebut datang kepadanya. Innahu idza mata inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Karena kalau kematian sudah datang, amalannya sudah terputus, sudah habis masa beramal. Sehingga sudah tidak bisa lagi menjumpai, tidak bisa lagi menambah amalan. Dan sesungguhnya seorang mukmin, sesungguhnya umur seorang mukmin, usia yang dimiliki seorang mukmin akan menambah kebaikan baginya. Seorang mukmin kalau hidupnya dipanjangkan, semakin lama hidupnya di dunia maka semakin menambah kebaikan. Ini hidupnya orang mukmin. Karena dia tahu bahwasanya apa? Kesempatan di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal. Maka dia terus gunakan waktunya untuk melakukan amal saleh. Maka yang dia miliki akan menambah kebaikannya terus. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, maka semakin lama dia hidup di dunia, semakin dia menumpuk perbuatan dosa. Maka waktu yang dia miliki pun bisa menjadi kesempatan dia untuk terus untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya secepat mungkin kita harus segera menggunakan waktu yang kita miliki untuk beramal dan juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian gara-gara musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau sekiranya memang harus dia minta kematian, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan, itu masa hidup lebih lama jikalau masa hidup tersebut lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku kalau seandainya wafat itu lebih baik bagiku. Ini kalau seandainya memang tidak ada solusi lain kecuali dia minta kematian karena begitu beratnya fitnah, begitu sulitnya dia untuk mempertahankan agamanya, khawatir kalau di waktu dekat dia akan terfitnah agamanya, terjerumus dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena beratnya ujian dan beratnya godaan, maka kalaupun dia harus mengharapkan kematian, dia ucapkan doa ini. Adapun kalau sekedar karena musibah dunia, karena sekedar sakit, sulitan hidup, maka tidak boleh dia mengharapkan kematian. Justru dia harus bersabar sebagai bentuk amal soleh yang dia lakukan ketika mendapatkan musibah, sehingga dia terus mendapatkan pahala dengan kesabarannya. Dan Allah SWT firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan pahala dengan tidak terhitung. Tapi kalau musibah ini adalah musibah yang mengancam agamanya, yang dia khawatir kalau dia terus berada dalam musibah yang terus menyerangnya ini, godaan yang terus menimpanya ini, khawatir dia tidak mampu untuk mempertahankan agamanya lagi, maka dia ucapkan doa ini, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, perpanjang umurku jikalau kehidupanku ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jikalau kematian ini lebih baik bagiku, yaitu lebih baik bagi agamanya, menyelamatkan dia sebelum terjerumus dalam fitnah yang begitu bertubi-tubi menyerangnya.
ujian yang terus mencelakai agamanya, yang dia khawatir agamanya akan hilang darinya. Ini di masa yang begitu berat fitnah, maka dia mengucapkan doa ini. Kemudian diriwayatkan juga dari Qais bin Abi Hazim, dia mengatakan bahwasanya pernah kami mendatangi Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu. Kami mengunjunginya dan ketika itu dia dalam keadaan sakit sampai diobati dengan kai 7 kali. Diobati dengan besi panas 7 kali. Sakit yang parah. Mereka mengunjunginya. Kemudian dia mengatakan, "Inna ashabana alladziina salafu madaw wa lam tanqushumud dunya." Sesungguhnya teman-teman kami, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, mereka telah mendahuluiku dalam kematian, dan dunia tidak mengurangi pahala mereka. Mereka sudah dijemput kematian, sehingga apa? Sehingga mereka telah tetap pahalanya dan tidak digoda dengan fitnah dunia yang ada. Mereka telah mendahului dalam kebaikan, telah selamat dari fitnah dunia. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sedangkan kami ini ditimpa sesuatu yang tidak ada tempat kecuali tanah. Itu tempat untuk berlari. Walau la anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nadwa bil maut la da'utu bihi. Kalaulah bukan seandainya Rasulullah melarang kami untuk meminta kematian, niscaya aku sudah minta untuk disegerakan kematian. Ini kata Khabbab bin al-Arad. Itu apa? Karena sulitnya hal yang dihadapi, maka kata beliau, sampai-sampai pada keadaan kami tidak mendapati kecuali at-turab. Kalau bukan seandainya Nabi SAW melarang kami untuk meminta kematian, niscaya aku akan minta kematian. Summa atainahu marratan ukhra. Kemudian di waktu yang lain kami mendatangi Khabbab bin al-Arad, dan ketika itu dia sudah sehat dan memperbaiki rumahnya, dinding rumahnya. Faqala, maka kemudian dia berkata, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'alu fi hadha turab. Sesungguhnya seorang muslim akan diberikan ganjaran pahala pada harta yang dia belanjakan, kecuali apa? Kecuali sesuatu yang dia jadikan untuk tanah ini, yaitu untuk rumah ini. Itu rumah yang dia perbesar, rumah yang dia megahkan, yang kalau itu dia terus belanjakan, dia habiskan untuk seperti itu, maka itu tidak akan membuahkan pahala baginya. Maka apa yang disampaikan oleh Khabbab bin al-Arad di sini mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita belanjakan di dunia, kalau itu kita niatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Apa yang kita berikan untuk menafkahi diri kita sendiri, untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi orang-orang yang di mana itu menjadi tanggung jawab kita, itu adalah sebuah hal yang menjadi pahala bagi seorang muslim di dunia ini. Dan ini pun mengingatkan kita tentang apa? Tentang hendaknya seorang tidak bersegera untuk meminta kematian hanya karena kesulitan urusan dunia yang dia hadapi. Khawani wa akhwati fi din, azanillahu wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini, berkenaan dengan beberapa hadis-hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mengingatkan kita tentang anjuran mengingat kematian dan juga anjuran untuk berziarah kubur, serta tidak bolehnya kita meminta untuk disegerakan kematian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.